Ayat yang ingin kita baca sekarang ialah Quran surat 37. Terdapat pada ayat 102 sampai dengan 110. Quran surat 37 itu namanya Quran surat As-Saffat. Ya. Saya akan bacakan ayatnya, kemudian nanti kita jelaskan apa maksudnya. Insya Allah masih terkait dengan apa yang saya jelaskan pekan yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Nabiullah Ismail bersama ayahnya. Siapa namanya ayahnya Ismail? Nabiullah Ibrahim, ya. Telah mampu berusaha, telah mampu bekerja, jadi sudah besar, kira-kira remaja sudah. Remaja itu kira-kira kelas 5, 6, 1, 2, 3 SMP, itu remaja. Ketika Ismail telah mencapai umur remaja, kira-kira bahasa singkatnya seperti itu, ya. Qala ya bunayya, Ibrahim berkata kepada putra kesayangannya, anak semata wayangnya Nabiullah Ismail, ya bunayya, wahai anakku tercinta, wahai anakku yang tersayang. Inni aro fil manam. Tadi malam aku melihat di dalam tidurku. Apa ini artinya? Melihat di dalam tidurnya itu apa namanya? Bermimpi. Tadi malam aku bermimpi, dan aku yakin mimpiku ini bukan mimpi karena setan, tapi mimpi beneran, benar-benar ini datangnya dari Allah. Karena para nabi dan rasul dulu itu kalau bermimpi itu tidak ada yang mimpinya bukan berasal dari setan, selalu benar mimpinya. Di wahyu Allah itu kadang-kadang disampaikan melalui mimpi. Beda kalau kita mimpi kadang-kadang lebih banyak bohongnya daripada benernya, ya. Ini sang nabi, Nabiullah Ibrahim bermimpi, melihat di dalam tidurnya. Apa isi mimpinya itu? Anni adzbahuka. Bermimpi aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Menyembelih itu pakai senjata tajam, kemudian pisau atau golok itu diletakkan di sini, namanya menyembelih. Menyembelih itu sama dengan memotong. Memotong itu sama dengan membunuh. Apalagi kalau di sini, pasti di sini kalau dipotong ya mati. Tenggorokannya ini mati. Maka binatang yang disembelih itu kayak sapi, ayam, bebek, kambing, itu semua itu rata-rata orang Islam itu binatang halal pasti yang sebelah sini. Jangan kakinya dipotong, yang nggak sah itu sembelihannya, atau punggungnya yang langsung dibacok, nggak sah.
Maka syarat penyembelihan yang halal dimakan dalam Islam itu harus mata di sini, tenggorokannya di sini, sama urat nadi yang kiri kanan itu. Dan itu kalau patah pasti mati. Nah, Nabiullah Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk melakukan penyembelihan terhadap putra kasih sayangnya. Satu-satunya anak yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu dari istrinya, Siti Hajar. Karena Nabiullah Ibrahim itu kan 2 kali menikah. Ya, istri yang pertama namanya Siti Sarro, punya anak Ishak namanya. Ya, satu-satunya juga. Terus lama-kelamaan itu terus menikah lagi dengan seorang wanita, ya namanya ya Siti Hajar. Kemudian dibawa merantau Siti Hajar, ditaruh di samping Ka'bah itu. Kemudian Nabi Ibrahim pergi kemana, ditinggal di situ. Ya, Nabi Ismail sendiri di situ sampai menginjak usia remaja. Datanglah perintah Allah melalui mimpi ini. Nah, ini ya. Jadi ini ayat ini kadang-kadang sedih kalau kita membacanya. Ini azbahuka. Tadi malam aku diperintah oleh Allah melalui mimpiku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu nak. Kira-kira kalau ada ayah sekarang ngomong sama anaknya begitu, kira-kira gimana Pak? Kira-kira bagaimana? Andaikan ada ayah sekarang ini ngomong sama anaknya, nak, sini. Kamu akan kubeleh. Apa yang terjadi dengan anak? Mungkin anak itu menjawab, mama, bapakku es gila, bapakku setan. Mana ada orang tua mau menyembelih anaknya ya? Ya. Andaikan itu sekarang terjadi. Ya. Atau mungkin anak itu ngambil langkah 1000, ya melaju kejar. Siapa yang mau patah lehernya? Bapaknya gila. Tapi peristiwa ini tidak seperti itu. Benar-benar ini terjadi. Dua-duanya Nabi. Ibrahim Nabi, Ismail Nabi. Madza taro? Bagaimana pendapatmu nak? Ini loh nek Nabi tuh bagusnya tuh. Mau menyembelih anaknya, mau memotong nyawa loh Pak taruhannya. Anaknya masih diajak dialog. Ya, madza taro? Bagaimana pendapatmu nak? Kamu setuju kalau saya sembelih atau tidak mau aja? Ini memberikan pelajaran bahwa kalau kita punya anak itu, baik kita sebagai ayah maupun ibu, jangan semena-mena kita kepada anaknya. Bahwa anak itu diajak bicara, diajak ngomong. Kayak Nabiullah Ibrahim. Gimana nak? Tadi malam aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih, memotong leher. Bagaimana? Setuju apa tidak? Kalau anak sekarang nggak kayak gitu, langsung melayu Pak. Berarti dia sadar, ini bapakku ini kerasukan setan ini, nggak mungkin kayak gitu ya. Tapi ini betul-betul terjadi, ini firman Allah dikisahkan dalam surat As-Saffat ini, ayat 102. Qala, Nabiullah Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, silakan ayah laksanakan. Kalau ayah sudah yakin bahwa itu memang benar-benar perintah Allah atas dasar iman dan keyakinan abah, keyakinan ayah, silahkan lakukan. Enak ya. Enak. Sialan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Cara Ismail, nanti ayah akan melihat aku. Ya. Insyaallah minas sabirin. Aku akan menjadi anak yang sabar dalam melaksanakan kecintaan terhadap Allah, membuktikan keimanan dan ketaatan kepadanya. Itu aja ayah. Siap ayah, siap. Jadi sudah sama sepakat ini ya. Ya. Ayah sudah menyampaikan maksud tujuan mimpinya, anak pun sudah rela nerima. Sekarang tinggal eksekusinya. Tinggal pelaksanaannya. Dan ini dilaksanakan beneran. Ini ayat 102. Ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri. Siapa yang dimaksud keduanya?
ketika keduanya telah berserah diri, telah pasrah kepada Allah, atas kehendak Allah, atas kuasanya Allah, atas perintah Allah, udah pasrah dua-duanya. Sang ayah sudah pasrah, sang anak sudah pasrah. Maksudnya Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Falamma aslama, tatkala duanya sudah pasrah terhadap apa maunya Allah. Orang kalau taat itu begitu, Pak. Orang sudah beriman itu enggak ada. Nyowo ini nyowo, bukan harta ini nyowo. Watallahu lil jabin. Dan dia atau Nabiullah Ibrahim membaringkan putranya di atas pelipisnya. Ini namanya pelipis, dibaringkan. Kayak kita mau nyembeli kambing itu loh, Pak. Untuk melaksanakan perintahnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil Allah, ini maksudnya Allah. Lalu kami Allah memanggil dia. Siapa yang dipanggil Allah? Nabiullah Ibrahim. Apa kata Allah? Qad saddaqtar ru'ya. Sungguh engkau Ibrahim betul-betul telah meyakini akan mimpimu dan kamu membenarkan akan mimpi yang aku berikan. Inna kadzalika najzil muslimin. Oleh sebab itu akan aku balas perbuatan baikmu dengan suatu peristiwa yang luar biasa. Mukjizat namanya. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman termasuk orang-orang yang tunduk patuh terhadap perintah Allah, sekalipun nyawa akan melayang, ayah akan kehilangan anak semata wayang ini ya. Dan itu dilakukan, maka Allah memanggil Ibrahim. Oh Ibrahim, kamu betul-betul ayah yang luar biasa. Kamu betul-betul nabi yang luar biasa. Ketaatan dan kecintaanmu kepadaku. Anakmu satu-satunya. Begitu aku perintahkan untuk dibelai, kamu lakukan Ibrahim. Luar biasa engkau Ibrahim. Kata Allah. Inna kadzalika najzil muslimin. Maka orang-orang yang taat dan patuh, tunduk, rela berkorban apa saja, pasti Allah berjanji akan memberikan balasan. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Memang sesungguhnya dalam peristiwa ini benar-benar itu hanya merupakan ujian yang nyata. Bagi siapa? Bagi Nabiullah Ibrahim, bagi Nabiullah Ismail, dan juga kepada umat-umat yang datang kemudian. Ya, maksudnya kita ini. Maksudnya apa? Kalau Nabiullah Ibrahim, anak satu-satunya, diperintahkan untuk membelihnya, saking cintanya dan taatnya kepada Allah, dan dia lakukan. Sementara kita kadang-kadang cuma disuruh menyembelih seekor kambing padahal punya duit gak lakukan. Mana cinta kita kepada Allah? Mana letaknya ketaatan kita kepada Allah? Mana buktinya iman kita kepada Allah? Cuma disuruh menyembelih seekor kambing, punya duit kok gak mau. Apa maknanya dibanding dengan kecintaannya Nabi Ibrahim? Nyawa ini taruhannya, mati. Dan benar dilakukan. Ini maksudnya ujian, pelajaran. Wa fadainahu bidzibhin 'azimin wa fadainahu bidzibhin 'azim. Allah berfirman, karena itu kami tebus, kami ganti Nabiullah Ismail itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dalam tafsirnya seekor sembelihan yang besar itu yang dimaksud adalah domba atau kambing. Ketika Nabiullah Ibrahim benar-benar menggorok begini ya, dan itu ada keanehan. Beberapa kali digorok itu pisau gak bisa memotong. Sampai Nabi Ibrahim rodok mangkel melihat pisau. Pisau apa iki? Ya. Kamu bisa memotong berbagai macam benda, kertas apa, kayu, tebang, kamu bisa. Kenapa lehernya Ismail saya bolak-balik gorok kayak gini kok? Pisau apa ini? Pisau apa pisaunya ini? Nggak bisa memotong. Ini ada keajaiban. Kok sama kayu, sama benda-benda lain, pisau itu digunakan begitu cepatnya mematahkan sesuatu, kepada dagingnya Ismail nggak mau terpotong. Tapi tetap Nabi Ibrahim yakin karena perintah terus digosok. Begitu Nabi Ibrahim merasa terpotong lehernya Ismail, tiba-tiba muncul suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Dan ini tidak akan terjadi kepada manusia-manusia yang lain kecuali hanya kepada Nabi Ibrahim itu. Wa fadainahu bidzibhin azim. Allah langsung menggantikan leher Ismail itu yang perasaan Ibrahim
lehernya Ismail yang terpotong, tetapi tiba-tiba yang ada di tempat itu kambing. Ini kan ajaib ini, aja. Jadi ini peristiwa ini bukan peristiwa biasa, ini peristiwa luar biasa. Dan inilah yang melandasi umatnya Nabi Muhammad itu selanjutnya kita ini diperintahkan untuk berkorban. Dan usia ibadah kurban itu Bapak-bapak sekalian itu adalah ibadah yang tertua di dunia ini. Lebih duluan daripada perintah sholat. Karena Nabiullah Adam itu punya anak namanya Habil dan Qabil pertama. Ya. Ya dulu itu Nabi Adam kalau melahirkan satu laki, selalu kembar, laki perempuan. Kemudian hukum yang berlaku waktu itu masih boleh kakak itu menikahi adik kandungnya. Tiba-tiba siapa nama anaknya Nabi Adam, saya lupa namanya itu, ya. Beromba, Kabil dan gini ya. Maka Allah memerintahkan disuruh berkorban. Siapa nanti yang korbannya diterima, maka dia berhak menikahi saudaranya yang cantik itu dari putrinya Nabi Adam. Tiba-tiba diterima mangkel. Kabil apa Habil, saya nanti ceritanya mangkel. Akhirnya disuruh berkorban. Taruhannya nanti siapa yang korbannya diterima maka dia yang berhak menikah gini. Tiba-tiba yang menikahinya itu saudari perempuannya itu Qabil. Maka muncul rasa mangkel. Maka manusia di dunia ini kalau ada pertumpahan darah itu kebanyakan rebutan cewek wanita. Ini masuk dalam ya. Gara-gara kurbannya Qabil diterima, kurbannya Habil diterima, mangkel dia. Maka dia bermaksud untuk membunuhnya. Nah, ini diceritakan dalam surat Al-Baqarah itu peristiwa kurban terus berikutnya berjalan kepada nabi-nabi selanjutnya. Akhirnya lebih populer lagi ibadah kurban itu di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukan kambing, bukan sapi, bukan kerbau, bukan onta yang diperintahkan oleh Allah, tapi putra kesayangannya Nabiullah Ismail, dan itu benar-benar dilakukan oleh Ibrahim. Tapi atas kuasa Allah, karena Ibrahim ini lulus ujian, menjalani ujian, maka dibalas oleh Allah dengan atas kelulusan, atas bukti kecintaannya kepada Allah, bukti keimanannya kepada Allah, bukti ketaatannya kepada Allah, perbuatan baik yang seperti itu diganti oleh Allah. Walaupun dilaksanakan diganti dengan kambing. Maka sampailah kepada kita sekarang itu orang berkorban itu sebetulnya lebih afdol kalau kambing daripada sapi. Kalau mau lihat afdolnya. Tapi kalau lihat kemanfaatannya, karena daging kambing itu sedikit Pak, kalau sapi itu bisa merasakan, maka para ulama lebih bagus kalau sapi sekarang karena bisa dirasakan oleh orang banyak. Harganya juga kurang lebih. Nah, jamaah sekalian, ini ada rahasia di sini. Kenapa Nabiullah Ibrahim ketika merasa memotong putranya yang bernama Ismail, atas kuasa dan kodrat Allah diganti dengan kambing. Kambing ini sama dengan domba, sama dengan biri-biri, itu sejenis itu. Kambing, domba, biri-biri sama dengan kibas. Kalau kibas itu bentuknya agak besar. Di Banyuwangi dan di Jember itu banyak itu ya. Termasuk di Kabupaten Pamekasan, Sumeneb itu banyak. Kalau di Surabaya jarang saya lihat. Kambing kibas yang ekornya kayak gini ya. Sejenis. Diganti Ismail dengan kambing. Timbul pertanyaan, kenapa kok kambing? Kok nggak langsung onta sama sapi lebih besar? Kenapa kok kambing? Sampai tahu kambing? Tahu. Apa sifat-sifat yang menonjol pada kambing itu? Sifat-sifat jelek, bukan sifat-sifat baik. Sifat-sifat jeleknya kambing itu apa? Aku dulu pernah memelihara kambing, menggembala kambing ketika saya masih SD. Saya pernah kambingnya itu 30 ekor. Banyak. Dan itu yang saya dijual oleh kakak saya ketika saya mau ke pesantren, dijual. Lebih 10 ekor kambing saya jual untuk sangunya masuk di pondok pesantren. Jadi saya tahu Pak sifat kambing. Kambing itu binatang paling angel dituturi. Binatang ternak dibanding dengan sapi, kuda itu paling angel tuturannya kambing. Kalau talinya kan biasanya ditaleni seperti lari. Kalau ditarik kayak gini melawan, kakinya kayak gini. Ini melawan ini nggak mau anu ya ini. Ya. Kalau diletakkan di depan larinya nggak karu-karuan.
Beda dengan sapi. Sapi dituntun ya mau, ditaruh depan, kita di belakangnya. Ya kerbau juga begitu, manut itu. Kambing itu angin. Angin Pak ya. Kamu taat kambing itu. Makanya kenapa Nabi waktu kecil sebelum diangkat menjadi Nabi, kok Nabi juga ya ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang Nabi sebelum menjadi Nabi. Masih kecil itu melihara kambing Nabi dulu itu ya. Dulu kita baca sejarahnya itu ya. Itu latihan bahwa nanti engkau Muhammad dalam perjalananmu kamu akan menghadapi manusia-manusia yang memiliki sifat koyok kambingku. Angel dituturi. Maka Nabi Muhammad melihara kambing sebelum diangkat jadi Nabi. Setelah ingin melanjutkan peristiwa kurban yang terdapat mulai dirintis oleh Nabiullah Ibrahim, terus terusnya kita ini kok tetap kambing itu diatakannya. Kenapa kambing? Kambing itu sifat-sifatnya jelek semua Pak. Pertama, kambing itu serakah. Coba kasih panganan, kalau ada yang lain diseruduk, semua diseruduk, nggak kayak sapi aja. Coba ingin menang sendiri, betul. Kalau ada kambing betina, wes biar anaknya sendiri, ibunya sendiri, saudaranya sendiri, ya begitulah kambing itu. Nggak ngereken, anaknya istrinya juga, ya adiknya istrinya juga, ibunya istrinya juga. Kambing, begitu itu kambing sifat-sifatnya. Serakah, ingin menang sendiri, sombong, kikir, angku. Itu jeleknya kambing itu. Walaupun satenya enak. Satenya enak. Cuman mambunya itu loh kadang-kadang nggak mau hilang ya. Tapi enak satenya. Nah, sementara kurban itu ya, adzibahu itu ya. Adzabah ya. Ini. Ya. Ini artinya menyembelih. Zabihatun sembelihan. Ya, atau udhiyah itu binatang yang disembelih. Idul Adha, hari raya penyembelihan, yang disembelih. Menyembelih itu sama dengan memotong enggak? Menyembelih itu sama dengan memotong. Memotong itu sama dengan membuang. Memotong juga sama dengan membunuh. Jadi kurban yang diperintahkan kepada kita itu sebetulnya itu simbolik. Bahasa tubuh, bahasa apa ya? Bahasa simbol. Bahwa manusia itu kepingin selamat dunia sampai akhirat, harus sifat-sifat kambing yang ada dalam dirinya harus dipotong. Dipotong artinya dibuang. Tidak cukup dipotong, kalau perlu dibunuh. Apa itu? Sifat-sifatnya kambing itu ya. Angel diatur. Susah diatur. Susah diatur. Terus ingin menang sendiri. Nggak mikirin orang lain. Kambing ini ya. Terus serakah, kikir, keras kepala, wes elek kabeh ya. Kikir, serakah, keras kepala, tidak punya aturan. Tidak punya aturan. Sakar pedewene bahasa Jawanya ya. Ada nggak manusia sekarang ini yang kayak gini nih, memiliki sifat-sifat kayak kambing ini? Ada. Ada nggak manusia yang serakah? Iya, terjadinya pengangguran itu gara-gara keserakahan itu. Rakyat banyak proyek ini kan serakah. Orang sudah punya ya, korupsi, maling, ini memperkaya diri, serakah, nggak mikirin orang lain karena serakahnya. Sudah serakah kalau dapat kikirnya, masya Allah nggak mau berbagi itu. Ini sifat kambing ini, sifat kambing.
Maka manusia kalau ingin selamat dunia dan akhirat, itu kalau nggak dibeleh, sifat-sifat yang jelek ini nggak dipotong, nggak dibuat, nggak bisa selamat dunia akhirat. Maka itu sebetulnya rahasia yang ingin Allah tanamkan tadi. Maka Allah berfirman, wa padainahu bidzibhin adzim. Kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Tiada lain yang dimaksud adalah kambing. Kenapa diganti kambing? Karena ternyata manusia semakin ke belakang, semakin banyak yang memiliki sifat-sifat kewan, koyok, kambing. Cara Jawanya apa mas? Nek kambing. Pedus. Masya Allah. Gak pati enak. Kambing. Coba lihat manusia sekarang. Kenapa kita hidup berbangsa bernegara kayak gini? Ini kan ya. Karena manusia itu banyak memiliki. Sudah serakah, salah nggak mau disalahkan, inginnya selalu menang sendiri, sudah kikirnya setengah hidup, ya, nggak punya aturan. Coba lihat sekarang maksudnya. Banyak loh Pak sekarang kejadian itu, anaknya digauli, ibunya digauli. Ini kan kambing. Gak punya aturan, sudah tidak punya aturan situ, kepinginnya ingin menang sendiri. Wong elek selalu ingin dikatakan baik, padahal dia serakah, dia medit, dia ria, dia sombong, persis kayak kambing. Serakah kambing, tapi ada yang lebih serakah daripada kambing. Apa itu? Kalau kambing kita kasih, kalau sudah kenyang itu ya udah, kalau dikasih makan sudah kenyang gitu. Sapi juga begitu, kerbau juga. Kadang-kadang dingengei di beolit ya. Saya itu sapi, kambing juga. Tapi binatang yang satu ini kayak manusia itu dibawa pulang, dipegang biasanya. Apa mau? Monyet. Kalau manusia nggak dibawa pulang, bawa karung, saking serakahnya. Mirip itu monyet dengan sifat-sifat. Makanya monyet itu rodok-rodok mirip nggak dengan manusia. Rodok ya, rodok itu. Rodok. Kalau dipakein salah itu persis kayak manusia itu monyet itu ya. Ya kenapa kok mirip? Itu sifatnya serakah. Gak mikirin orang lain. Pokoknya saya hidup kayak gitu ya. Dan ini yang merusak tatanan kehidupan sosial kita, kehidupan tatanan sosial bermasyarakat, kehidupan berbangsa bernegara. Karena ini banyak yang memiliki sifat-sifat kambing. Maka wahai orang-orang yang kepingin berkorban, hayati benar itu. Kenapa kok kambing? Kenapa harus dibeleh? Kenapa harus dipotong? Kenapa dagingnya kok harus dibagi-bagikan kepada orang lain? Nggak dimakan sendiri saja? Itu tentu semuanya itu mengandung kebaikan. Setiap yang Allah perintahkan, tidak mungkin Allah memerintahkan kepada kita kalau tidak ada nilai kebaikan terdapat di dalamnya. Betul? Setiap yang dilarang oleh Allah, tidak mungkin Allah melarangnya kalau tidak membahayakan kehidupan kita. Dilarang narkoba, ya kan bahaya. Dilarang berzina, dilarang merugikan diri sendiri. Sementara kita diperintahkan berkorban, diperintahkan bersedekah, banyak nilai-nilai kebaikan terdapat dalamnya. Kesimpulannya, setiap perintah Allah itu pasti mengandung kebahagiaan, keuntungan dan kebaikan bagi umatnya. Karena Allah nggak butuh. Allah nggak butuh dengan kita itu. Kita disuruh berbuat baik untuk diri sendiri. Sementara kita dilarang oleh Allah untuk berbuat jahat karena Allah sayang kepada kita. Jadi kalau kita berbuat kejahatan seperti bersifat sombong, serakah, medit, tidak peduli dengan orang itu akibatnya akan ditanggung sendiri. Sampai di sini mungkin ada bapak-bapak yang mau bertanya seputar ibadah kurban. Monggo. Monggo, masih ada waktu ya. Silakan. Apakah saya mau penjelasan masalah kurban? Kenapa orang kurban katanya tidak berkurban? Tidak boleh potong rambut atau mohon penjelasan. Iya. Kenapa orang mau berkurban? Itu memang dalam hadis itu diterangkan. Mulai tanggal 1 Zulhijjah besok, tanggal 1 sampai baru boleh dipotong rambut, bulu-bulu dan kuku itu setelah selesai korban. Kenapa kok seperti itu? Ya, terlepas kita apa maksud dan tujuannya, tapi itu kan dilarang pasti ada manfaatnya. Manfaat yang paling gampang kira-kira jawabannya, biar orang Islam itu disiplin. Kan semua ibadah itu kita disiplin. Suruh sholat itu diajarkan disiplin kayak itu dalam sholat. Disiplin. Coba contohnya, sekarang mau sholat isya boleh? Boleh sholat isya sekarang? Gak boleh, belum masuk waktunya. Mau sholat subuh sekarang, mau sholat duhur gak boleh, ada waktunya. Ada waktunya.
Orang sholat ada waktunya, orang puasa ada waktunya, orang kurban ada waktunya, orang haji ada waktunya. Ya. Orang yang menunaikan umroh dan haji, kalau sudah memasuki prosesi ibadah umroh dan haji itu Pak, kita ada juga larangan. Nggak boleh memakai pakaian berjahit, nggak boleh memotong kuku juga, nggak boleh juga mencabut bulu-bulu yang ada di badan, nggak boleh mencukur rambut, nggak boleh menutup kepala bagi kaum laki-laki di saat kita prosesi menjalankan ibadah haji dan umroh. Maka dikatakan ihram. Ihram itu berasal dari kata haram. Kalau kita sudah memulai pelaksanaan ibadah haji dan umroh, maka kita haram melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain selain pekerjaan umroh dan haji. Dalam sholat juga begitu. Kalau kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah takbir ihram namanya. Takbir pertama itu takbir ihram. Kalau kita sudah takbir ihram berarti sudah memulai proses sholat, maka haram hukumnya kita melakukan aktivitas selain sholat, membaca, tola-tole dan sebagainya nggak boleh. Kapan bolehnya? Setelah assalamualaikum ke kanan, boleh ngomong, boleh mesem, boleh gini. Haji itu juga sementara dia proses ihram, kapan boleh melakukan sesuatu yang dilarang tadi, koyok mencabut bulu, mencabut ini, memakai pakaian yang berjahit? Setelah tahallul, ditandai kalau sudah cukur, hampir malam jumroh tanggal 10 itu tahallul, itu sudah halal. Kira-kira kalau kita acuannya ke sana itu, orang yang mau berkorban itu kan tidak lepas dari rangkaian ibadah haji sebetulnya. Korban itu rangkaian ibadah haji. Orang yang haji di sana juga berkorban. Kita yang tinggal di sini yang memiliki kita berkorban. Maka supaya kita disiplin itu salah satu diantaranya nggak boleh motong kuku, nggak boleh disiplin. Dan itu kecil. Saya dulu waktu menunaikan haji tahun 2004. Ya, ada jamaah apa? Kan kalau orang haji itu kan nggak boleh mencukur ini kumis, jenggot nggak boleh dicukur gini. Dicukur kena dam nanti. Melanggar. Maka kalau melanggar itu kena dam. Suruh beli kambing di sana di Mekah, terus dibeleh, disedekahkan, itu baru kesalahannya diampuni. Cukur. Ya sementara ini orang ini habis dikerok ini jenggotnya gini. Ya. Terus pembimbingnya, loh sampean sekarang lagi ihram loh sampean, belum wukuf sampean ini kenapa kok ini kok dikerok? Hah, nggak boleh tak? Lah ya sampean ini gimana sih sampean? Nah tadinya sampean waktu berangkat ke Mekah kan ikut bimbingan manasik haji, nggak ikut tak sampean? Jarang nih aku ikut ya. Istrinya ngomel-ngomel, makanya lah Pak, dulu sampai diajak gini nggak mau. Iya. Ini sudah habis sebelah kanan. Terus bagaimana ini ya? Ya jangan diteruskan, sampean sudah diberitahu sekarang. Kalau sampean tetap melakukan, sampean kena dam nanti. Kena denda, sampean suruh nyembelih kambing nanti. Weh, duitku udah habis ya. Aku belum beli oleh-oleh nanti untuk bawa pulang ke Indonesia. Gimana ini? Kata pembimbingnya, ya udah. Sampean pokoknya ini yang sebelah kiri jangan dicukur lagi. Kalau ini mudah-mudahan Allah memaafkan karena sampean tidak tahu. Jadi apa yang terjadi Pak? Kalau ke masjid itu selalu ditutup kayak gini. Jadi lelucon jadinya. Pak kenapa Pak kok mulutnya ditutup? Ini soalnya kumis sudah habis tinggal sebelah sini ya. Ini bahayanya kalau orang mau menunaikan satu ibadah nggak ngerti ilmunya ini kayak gini-gini jadinya. Karena tadi malas ikut bimbingan manasik haji. Mau diajari ilmu tata caranya haji, nggak mau hadir. Termasuk bahwa mencukur bulu-bulu, mencukur kumis rambut termasuk yang dilarang kalau ini. Dia melakukan karena nggak ngerti. Sekarang sudah diberitahu, sudah ngerti. Kalau sudah ngerti, jangan lagi di sini. Maka dibiarkan sebelah kiri. Akhirnya jadi lelucon. Ini contoh orang kalau nggak mau beribadah, nggak belajar. Kenapa kok begini Pak? Hah? Nggak kuat ya? Nah, itu Pak, kira-kira itu anunya ya, disuruh disiplin. Disiplin kita. Semua ibadah itu ngajar disiplin waktu, disiplin gerakan, disiplin bacaan. Surat Al-Fatihah misalnya, berapa jumlah ayatnya surat Al-Fatihah kalau kita sholat? 7. Boleh nggak kita korupsi karena kesusu mau ke undangan? Ya, dikorupsi, baca 5 ayat saja. Siratal ladzina, apa misalnya, ihdinas siratal mustaqim, Allahu Akbar. Boleh nggak? Ya, korupsi namanya itu, nggak disiplin. Ya. Rakaat sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Gak boleh kita karena kesusu dikurangi 3 rakaat saja. Itu namanya korupsi namanya. Begitulah semua amal-amal ibadah termasuk Idul Kurban itu ada tuntunan-tuntunannya supaya kita disiplin.
Walaupun dalam memotong kuku, mencukur rambut itu juga mengajarkan disiplin. Itu barangkali kalau sampai bertanya, kenapa kok begitu? Ya jawabannya seperti itu. Bisa dipahami gitu Pak? Monggo yang lain masih ada waktu. Habis? Nah, habis waktunya. Karena berapa hari sih korbannya ini? Tinggal berapa hari? Pokoknya tanggal 29. Ya. Nah, mudah-mudahan karena ini ibadah tahunan Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita diberi karunia oleh Allah, diberi rezeki, kita berkurban Pak ya. Boleh sapi, patungan yang 7 kepala keluarga. Kalau agak kelarangan, mungkin masih ada kambing yang 2,5 juta. Tapi kalau di Surabaya sudah susah itu. Mudah-mudahan kita berkurban Pak. Belum tentu tahun yang akan datang, ya, masih 1 tahun yang akan datang lagi, belum tentu kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita mati sudah diperlihatkan pahalanya, orang berkurban itu luar biasa, menyesal nanti di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu membimbing kita diberikan rezeki nanti. Yang mampu silahkan laksanakan kurban, yang tidak mampu ya mohon diberi daging kurban. Nggak boleh dimakan sendiri semuanya, bukan, dibagi dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim. Dan ibadah kurban juga itu dagingnya boleh diberikan kepada orang-orang yang kaya sebagai hadiah. Beda dengan zakat. Boleh juga diberikan kepada yang non muslim. Mungkin ada tetangga kita yang non muslim, gak enak, kita kok berbahagia kok ngiler melihat daging, kok kita nggak berikan ya. Itu boleh juga diberikan secukupnya. Demikian kira-kira penjelasan tentang maksud firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat luar biasa yang terdapat pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tadi terdapat di dalam Quran surat ke-37, dimulai kisahnya itu tadi ayat 102 sampai 110. Tapi saya baru nyampaikan 1 ayat tadi. Ya, 2 ayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita senantiasa ke jalan yang benar. Segala perintah Allah mudah-mudahan kita mampu melaksanakan, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak-bapak semua. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.